Jengkol, aromanya yang khas membuat sebagian masyarakat enggan memakannya. Sejumlah juru masak berhasil menyajikan jengkol dengan aroma yang tidak menyengat, namun tidak menghilangkan identitas rasanya. Berikut informasi selengkapnya. Jengkol sejak dulu membuat penggemarnya tergila-gila. Tapi, tak sedikit orang yang justru menjauh karena aroma jengkol yang khas dinilai terlalu menyengat. Agar diterima lebih banyak orang, kini banyak produsen kuliner yang mencoba menurunkan bau khas jengkol tanpa mengubah rasa aslinya. Rumah makan di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur ini salah satunya. Di sini, jengkol direbus selama 3 jam dengan aneka rempah seperti daun pandan, daun jeruk, dan serai. Sebelumnya jengkol juga sudah direndam beberapa malam agar teksturnya lunak. Menurut Nina Agustina yang sudah 3 tahun berbisnis hidangan jengkol, cara ini bisa mengurangi aroma jengkol yang tajam tapi tetap legit. Responnya juga masyarakat suka gitu, dimana kan belum pernah ada restoran yang angkat jengkol gitu, jadi sehingga unik lah gitu. Setelah melalui proses ini, jengkol siap dikreasikan dengan bumbu-bumbu lain. Biasanya disajikan sebagai semur, rendang, hingga sambal. Nah, pemirsa, karena memang tadi proses mulai dari perendaman, direbus, dan juga sempat digoreng, sehingga memang secara tekstur ini tidak hancur, namun tetap empuk dan juga kenyal saat kita makan. Meski juga baunya tidak terlalu menyengat, tapi khas bau jengkolnya tetap ada dalam masakan ini. Ya, aroma khasnya yang kuat membuat jengkol sering jadi makanan yang terpinggirkan. Namun menurut sejarawan J.J. Rizal, belakangan terjadi pergeseran stigma jengkol. Saya pikir kan ini awalnya jengkol ini bukan makanan yang populer di resto-resto ya, tapi karena ada kecenderungan back to tradition gitu ya, ada arus besar, ada gelombang besar orang untuk mencari begitu ya apa yang berlawanan dengan selama ini dianggap prestis begitu, makanan-makanan Eropa Barat itu. Kemudian kita bisa melihat bagaimana banyak kelas menengah ke atas, upper middle class itu memilih dengan tidak malu-malu. Mereka memamerkan kesukaan mereka terhadap makanan-makanan yang dianggap tidak mewakili semangat kelas atas, tapi semangat orang kampung kelas bawah. Di sebuah rumah makan di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur, jengkol tampil dalam berbagai hidangan. Mulai dari nasi goreng, mie goreng, hingga tongseng. Penampakannya pun bikin pangling. Anget-anget ini cocok, apalagi musim hujan kan pemirsa. Tapi saya nggak akan cuma nyobain ini nih, karena ada menu berikutnya, yaitu nasi goreng jengkol. Secara sekilas sih, ini jengkolnya nggak kelihatan. Nih, jengkolnya kecil malah kelihatan kayak kentang. Kalau rasanya, kita coba aja ya, karena baunya juga nggak ada jengkol. Jengkol yang diiris tipis-tipis membuat rasa dan teksturnya menyatu dengan semua komponen nasi goreng. Saya bahkan hampir lupa kalau lagi makan jengkol karena rasa dan aromanya yang berbeda. Tepatnya belajar sendiri, karena memang saya dari kecil itu hobi masak. Kemudian sering kotak-katik herbal, dan saya yakin jengkol ini bisa ditaklukkan dengan rempah-rempah ini. Banyak orang yang meyakini jengkol punya banyak khasiat bagi kesehatan. Bahkan disebut-sebut mampu menangkal radikal bebas hingga detoksifikasi kanker. Namun ahli nutrisi yang kami temui menyebut belum ada penelitian pasti akan manfaat jengkol. Yang ada justru bisa berbahaya kalau jengkol dikonsumsi secara berlebihan. Jengkol itu mengandung yang disebut dengan jengkolic acid. Nah, bule juga kenal tuh, karena udah banyak penelitiannya, namanya glycolic acid.
Nah, asam jengkolat ini kadang-kadang untuk beberapa individu, tapi bukan untuk setiap individu. Lucunya tuh nggak setiap individu. Itu bisa membuat masalah. Masalahnya apa? Karena dia akan membentuk kristal. Membentuk kristal kayak jarum panjang-panjang di dalam ginjal. Nah, ini kalau kita udah kena acute renal injury, ini urusannya panjang. Urusannya panjang karena pertama dia bisa membuat orang ini menjadi gagal ginjal, separah itu. Gagal ginjal. Lalu kemudian sampai kencingnya sampai berkurang. Sampai dengan orang ini betul-betul nggak bisa kencing. Agar terhindar dari efek buruknya konsumsi jengkol dalam jumlah yang wajar dan di periode yang tak bergluten. Bram Herlambang, Softam Herdiagama, Jakarta.